Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Itu sebabnya setiap firman disampaikan, saudara responi dengan baik, responi dengan agresif, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar tertanam kuat di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam rohmu. Karena saya percaya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang krusial, di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, dan gereja Tuhan, gerejanya itu yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya, Tuhan akan berurusan dengan gerejanya. Ya, mau tidak mau, Tuhan akan berurusan dengan gerejanya, karena gereja adalah representasi Tuhan di muka bumi ini. Ya. Sehingga Tuhan akan berurusan dengan gereja, dengan tubuhnya. Dia akan berurusan dengan tubuhnya, dengan gereja, dengan orang-orang benarnya, dengan orang-orang percaya. Jadi kalau ada gerejanya yang tidak berfungsi dengan benar, ya Tuhan berurusan dulu. Ini semua harus dibenarkan, ya, harus dikembalikan ke jalan yang benar. Harus dikembalikan lagi. Pola sorga harus ada di muka bumi ini. Ya, pola sorgawi harus ada di antara kita. Terutama di dalam gerejanya. Harus ada pola sorgawi. Tidak boleh tidak. Kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah menurut keinginan kita. Kita harus mengadopsi pola sorgawi. Supaya segala sesuatu yang ada di sorga itu dicurahkan ke dalam bumi ini. Ya, melalui gerejanya. Kita tidak bisa sembarangan, asal-asalan, semau-mau kita. Kita mau ibadah sesuka-suka kita. Tidak bisa. Menyampaikan firman pun tidak bisa suka-suka kita. Kita harus tangkap isi hati Tuhan. Apa yang mau disampaikan, itulah yang kita sampaikan. Sehingga saudara yang mendengarkan firman Tuhan, engkau terima dengan segenap hatimu, tanamkan kuat-kuat di dalam hati, roh dan pikiranmu, sehingga firman Tuhan itu bekerja di dalam hati dan kehidupanmu. Pada saat engkau deklarasikan kembali, engkau perkatakan kembali, maka firman itu akan menjadi kenyataan. Dan pada saat firman menjadi kenyataan, orang-orang di sekitarmu akan melihat Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan dia masih bekerja sampai sekarang ini. Itu sebabnya penting untuk saudara sebagai orang-orang yang sedang membangun kehidupan dengan firman. Engkau terima firman kerajaan ini, engkau masukkan ke dalam hatimu, tanamkan kuat-kuat dalam hatimu, pikirkan terus. Setiap hari engkau memikirkan firman, sehingga ketika ada sesuatu terjadi di dunia ini tidak mencemari pikiranmu. Firman berkata lebih kuat di pikiranmu. Sehingga dunia ini tidak berdaya menghadapi engkau. Pada saat itulah engkau bisa menaklukkan dunia ini. Pada saat itulah ketika engkau berkata-kata, maka orang-orang benar akan dibangkitkan. Ketika engkau bangkit, engkau seperti replika daripada orang-orang benar yang ada di Indonesia. Ketika engkau bangkit di dalam kebenaran, engkau bangkit di dalam Tuhan, maka orang-orang benar lainnya mulai dibangkitkan, mulai dibangkitkan, mulai dibangkitkan, mulai dibangkitkan. Karena gerejanya bangkit. Tubuh Tuhan bangkit. Dipersatukan. Itu sebabnya yang lain mulai bangkit. Karena kehidupanmu seperti replika. Kalau ini satu seperti ini, yang lainnya sama. Jadi sadari bahwa kita representasi Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, tindakan kita itu mewujudkan apa Tuhan itu sebenarnya. Ya, merepresentasikan Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya saya percaya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin kegerakan kerohanian, Tuhan sekali lagi akan berurusan dengan para pemimpin, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin benar-benar merepresentasikan isi hati Tuhan, merepresentasikan Tuhan itu sendiri, sehingga umat menerima benih firman kerajaan. Dan umat dibangun, dibangkitkan sama seperti para pemimpin yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Kita akan melihat
pada masa-masa ini, bukan satu dua orang lagi, bukan individu lagi yang dibangkitkan Tuhan, tetapi langsung sekelompok orang dibangkitkan Tuhan. Sekelompok orang. Saya melihat dengan jelas dari pelosok-pelosok di Indonesia bangkit seseorang. Lalu tidak jauh dari tempatnya bangkit lagi seseorang. Pertama sepertinya satu orang, tapi selebihnya seseorang bangkit lagi seseorang. Dan saya bisa melihat di Indonesia banyak orang benar yang dibangkitkan oleh Tuhan. Karena banyak orang benar yang dulu begitu luar biasa. Mereka sampai ke pedesaan, ke pedalaman. Mereka membawa Injil kerajaan. Tetapi mereka melihat keadaan dunia ini seperti yang tidak bersahabat dengannya. Mereka mengundurkan diri. Tetapi ini waktunya sudah tiba. Tuhan membangkitkan mereka kembali di dalam nama Yesus. Aku berseru dan aku bernubuat atas engkau, para hamba-hamba Tuhan yang dulu pernah aktif, yang dulu pernah bangkit bagi nama Tuhan, yang sekarang kau mulai mundur. Sekarang aku bernubuat untuk engkau dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Kau dibangkitkan kembali. Kau menyerahkan hidup sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kali ini apa yang kau lakukan Tuhan akan perhitungkan. Bahkan yang dahulu engkau lakukan bagi Tuhan, yang sepertinya engkau tidak merasa itu diperhitungkan, saat ini Tuhan akan melipat kali gandakan. Semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kali ini ketika engkau menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan sekali lagi, Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan bekerja dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertai engkau. Terjadilah atas hidupmu di seluruh Indonesia. Haleluya. Saya percaya inilah yang akan terjadi. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan membangkitkan kembali orang-orang yang pernah hidup bagi Dia, tetapi karena keadaan dunia mengundurkan diri, sekarang Tuhan bangkitkan kembali. Oh, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Ketika hidupmu diserahkan, Tuhan yang berurusan dengan engkau. Dan Tuhan akan berurusan dengan para musuhmu. Engkau akan melihat para musuhmu tiba-tiba tumbang begitu saja. Tiba-tiba dilenyapkan begitu saja. Karena Tuhan yang membangkitkan engkau. Ini waktunya. Singa dari Yehuda itu turun atas dunia ini. Singa dari Yehuda itu mulai mengaum. Dan saya percaya singa-singa yang lain yang ada di dunia ini akan segera lari ketakutan, karena singa dari Yehuda sudah mengaum. Saya sudah mendengar aumannya di dalam nama Yesus. Singa dari Yehuda itu sudah mengaum, dan saat ini aumannya sudah sampai ke bumi Indonesia. Saya percaya semua singa-singa yang lain yang membuat orang-orang benar, orang-orang percaya itu ketakutan, sekarang ini justru singa-singa itu yang lari ketakutan. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas Indonesia, terjadilah atas orang-orang benarnya, terjadilah atas orang-orang percayanya. Oh, haleluya. Kundara lebeya sandara labayase. Inilah waktunya di mana Tuhan bekerja, dan kita tidak bisa beribadah sama seperti yang dulu. Kita datang hanya untuk memuaskan jiwa kita. Karena kita kalau tidak ibadah, kayaknya jiwa kita nggak tenang. Bukan seperti itu lagi. Kita ibadah, kita datang untuk menentukan nasib kota kita, untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita bukan orang yang datang hanya duduk dengar aja, lalu pulang kita melupakan firman. Tidak. Justru kita sekarang, kita ada di dalam firman Tuhan. Begitu pulang kita menghidupi firman Tuhan. Dan kita memperkatakan firman, dan kita percaya, oh, hanya masalah waktu, firman akan menjadi kenyataan. Dan saya sudah melihat waktunya sudah datang, waktunya dari Tuhan sudah datang atas hidup kita. Inilah waktunya di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita tidak bicara lagi soal makan dan minum. Kita bicara soal isi hati Tuhan. Kita bicara soal kehendak dari sorga. Kita anak-anak kerajaan. Makan dan minum bukan urusan kita lagi. Karena tidak ada
anak-anak kerajaan yang memikirkan makan dan minum. Bukankah semuanya tersedia? Bahkan Tuhan telah berjanji di hadapan para lawan kita, Tuhan menghidangkan makanan kita. Itu sebabnya tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita soal makan dan minum. Karena Tuhan yang menyertai dan memelihara kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kita. Ini waktunya kita adopsi semua yang ada di dalam kerajaan sorga menjadi keinginan kita. Kita mengadopsi semua kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Keinginan kita singkirkan. Dan tidak pernah kita ambil lagi. Kita singkirkan jauh-jauh. Sekarang yang ada di dalam kita adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau dari kita, kita wujudkan. Ketika terwujud, itu bukan isi hati kita lagi, tapi isi hati Tuhan yang terwujud. Haleluya. Kita representasinya Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara, ini bukan perkataan kosong lagi. Ini perkataan yang ada isinya. Ini perkataan firman. Ini perkataan yang sama. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan sekarang kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita. Nah, Tuhan bukan berikan, tapi Tuhan mengembalikan. Karena Tuhan sudah memberikannya. Pada saat Dia menciptakan Adam, manusia itu diciptakan untuk berkuasa. Tapi kuasa itu hilang ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekarang dengan kematian Yesus di kayu salib, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, kuasa itu dikembalikan lagi kepada orang yang berpaling kepada Tuhan. Maka kuasa itu dikembalikan lagi sehingga perkataanmu sama berkuasanya seperti Tuhan berkata. Karena engkau adalah representasi Tuhan. Perkataanmu adalah firman. Perkataanmu adalah kehidupan. Sehingga ketika engkau berkata-kata, ada yang hidup. Haleluya. Ini sama seperti Adam waktu belum jatuh dalam dosa. Binatang dari tanah liat dibawa, belum ada kehidupan. Tetapi ketika Adam berkata, perkataannya adalah kehidupan. Ketika dia berkata nama hewan, dia berkata gajah, gajah langsung ada dan langsung hidup. Sudah dibentuk oleh Tuhan, tapi Tuhan sengaja belum memberikan kehidupan. Supaya manusia, Adam itu, manusia pertama itu, bisa tahu bahwa dia punya kuasa yang sama seperti Tuhan. Jadi ketika dia berkata gajah, perkataannya adalah kehidupan. Binatang yang tadinya mati, tidak bergerak, tiba-tiba hidup. Karena perkataannya adalah kehidupan. Dengar saudara, perkataanmu adalah kehidupan. Ketika engkau berkata-kata, maka sesuatu yang engkau perkatakan itu harus hidup. Harus hidup. Karena kuasa yang telah hilang sudah dikembalikan oleh Tuhan kepada kita, kepada gerejanya, kepada orang-orang benarnya, kepada orang-orang percaya. Kuasa yang sama ini ada pada kita. Haleluya. Haleluya. Bahkan, dengar ini. Di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ketika engkau sedang melakukan apa saja, tiba-tiba engkau bisa mendengar. Oh, haleluya. Engkau bisa mendengar suara langkah Tuhan datang kepadamu. Sama seperti Adam waktu di Taman Eden. Dia mendengar suara langkah Tuhan. Tetapi kali ini, engkau mendengar suara langkah Tuhan, engkau bukan bersembunyi. Adam waktu jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi. Tetapi engkau tidak bersembunyi. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus dari dosa. Engkau bukan orang berdosa lagi. Ketika engkau mendengar ada suara langkah kaki Tuhan, justru engkau mau masuk ke ruangan doamu. Engkau mau mendekat kepada Tuhan. Engkau mau berbincang-bincang dengan Tuhan. Engkau mau bersekutu dengan Tuhan. Oh, ini waktunya hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidupmu. Pada saat itulah Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepadamu. Tuhan akan menyatakan isi hatinya. Apapun yang menjadi kerinduannya ditanamkan dalam hatimu, ditanamkan dalam rohmu, ditanamkan dalam pikiranmu, sehingga engkau memiliki
kerinduan yang sama seperti kerinduannya. Engkau memiliki hasrat yang sama dengan hasratnya. Engkau bersatu, bersekutu, sehingga engkau menjadi semakin sama dengan Tuhan. Haleluya. Rantakaya sanaralabayasi. Dia Allah yang luar biasa, yang telah mengembalikan. Itu sebabnya Dia mau mengadopsi kita. Dengan roh adopsi yang ada, otomatis kita bukan bagian dari dunia ini lagi. Kita bagian dari kerajaan. Kita bagian dari kerajaan Allah. Dan ketika kita ada di dunia ini, kita itu bukan menerima sesuatu dari dunia ini, tetapi kita memberikan sesuatu untuk dunia ini. Apa yang kita berikan? Damai sejahtera. Dunia ini sudah kehilangan damai sejahtera. Kita membawa damai sejahtera. Kita membawa terang Tuhan. Sehingga terang telah terbit atas kita. Dan ketika kita membawa terang itu, terang telah terbit atas Jakarta. Terang telah terbit atas Indonesia. Sehingga kita percaya tidak ada lagi kekelaman atas Indonesia. Tidak ada lagi kegelapan atas Indonesia. Indonesia akan bangkit. Oh, di dalam nama Yesus. Nubuatan-nubuatan yang pernah ada. Nubuatan-nubuatan yang pernah dilepaskan oleh para hamba Tuhan atas Indonesia. Saat ini aku nubuatkan kembali. Terjadilah. Terjadilah. Indonesia akan maju. Indonesia akan makmur. Indonesia akan menjadi pilar bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia justru menjadi contoh, menjadi pola bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan saya percaya Indonesia akan dibuat maju oleh Tuhan. Indonesia menjadi mercusuar atas Asia. Indonesia akan memiliki kekuatan yang tanpa batas. Karena Tuhan bekerja atas Indonesia. Tuhan bekerja atas kota-kota di Indonesia. Tuhan bekerja atas daerah-daerah di Indonesia. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Tuhan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nubuatan yang dulu kita pernah dengar, tetapi seperti belum ada penggenapannya. Kita akan melihat penggenapannya. Nubuatan itu tidak akan berhenti. Karena semua firman yang dilepaskan tidak boleh kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Oh, semua firman harus terlaksana. Harus terlaksana. Tidak bisa tidak, harus terlaksana. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Itu penting untuk kita menerima roh adopsi itu. Dengan roh adopsi itu, maka kita bisa kembali kepada Tuhan. Apa yang telah hilang, kita peroleh kembali. Nah, saat ini, saya mau memberitahu kepada saudara, langkah-langkah untuk menerima roh adopsi itu. Spirit of sonship. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya spirit of sonship, roh adopsi, karena ini memberitahu kepada kita yang diterima ini adalah roh seorang anak. Ini pakai son, bukan pakai child, bukan children. Son, child artinya ya, atau children artinya anak-anak dan terus anak-anak. Tapi yang namanya son, saudara sudah dewasa. Kalau engkau masih punya orang tua, engkau tetap adalah son. Engkau tetap adalah anak, son. Bukan child. Kalau child engkau masih kecil terus. Dipanggilnya kid, gitu ya. Saudara adalah son, anak. Artinya engkau mungkin pertama anak masih kecil. Tapi lama-lama bertumbuh dan bertumbuh. Engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Engkau bukan anak-anak dalam kerohanian. Secara roh engkau bukan anak-anak lagi. Engkau makin dewasa, makin dewasa. Engkau makin mengerti kuasa yang diberikan kepada engkau. Karena hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menerima kuasa. Ya, hanya anak-anak yang sudah dewasa. Kalau bapaknya punya perusahaan, bisa diberikan kepada anaknya. Kalau anaknya masih kecil, diberikan perusahaan. Nggak bisa jalanin perusahaan. Yang ada dia ke kantor, dia keliling-keliling, main aja. Mau tanda tangan nggak bisa. Jadi boro-boro memutuskan, tanda tangan aja belum bisa. Suruh tanda tangan sekarang, ya dia mungkin bisa, dia asal garis saja. Suruh tanda tangan sekali lagi, berubah.
Karena dia nggak tahu tanda tangannya kayak apa. Pokoknya disuruh, ayo coret aja. Dia coret. Tapi begitu coret lagi, beda lagi coretannya. Tetapi hanya anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Sudah mengerti mana yang benar dan yang salah. Mulai diberikan otoritas. Mulai diberikan wewenang. Pada saat diberikan otoritas, tanda tanganmu. Itu nilainya bukan ribuan lagi. Bukan ratusan juta lagi. Ini bicara miliaran atau triliunan. Tanda tanganmu. Ketika engkau tanda tangan, sesuatu terjadi. Ya. Dan ketika engkau disodorkan kertas lain, tanda tangan lagi, engkau tanda tangan lagi. Tanda tangannya sama. Enggak beda, karena engkau sudah dewasa. Ya. Itu sebabnya di sini dikatakan spirit of sonship. Saudara mengetahui, kata son itu bukan anak kecil terus. Pertamanya mungkin anak kecil, tapi lama-lama beranjak dewasa. Kita bukan children, kita son. Oke? Tangkap sampai di sini. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, menerima firman dan percaya dalam nama Yesus. Menerima firman dan percaya dalam nama Yesus. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ada 7 langkah, saudara. Jadi 7-7-nya harus saya selesaikan sekarang. Karena kalau nggak selesai, nanti langkah saudara terhenti. Nggak bagus itu. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ayat 12 ini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya itu menerima apa? Firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang firman. Ya. Orang yang menerima firman diberinya ini siapa? Allah Bapa. Diberinya kuasa. Jadi ketika kita menerima firman, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah di sini pakai kata son of God. Ya, bukan children of God. Ya, jadi saudara sudah tahu perbedaannya. Anak-anak Allah, saudara jangan beranggapan jadi ya kita masih bisa melakukan kesalahan, kan kita masih anak-anak, kan namanya aja anak-anak Allah. Tapi anak-anak di sini ada anak-anak yang akan segera beranjak dewasa. Karena ingat, saudara mau warisan, jangan seperti anak kecil. Anak kecil tidak akan mendapatkan warisan. Anak kecil cuma tahu pemberian. Ya, diberi ini udah senang. Anak kecil cuma dapat permen, es krim, senang. Fried chicken dikasih, udah senang. Padahal setelah itu nggak dapat apa-apa lagi. Tetapi kalau anak yang sudah dewasa dikasih permen, es krim, nggak suka. Enggak. Kasih saya cek. Kasih saya sertifikat. Beda mainannya, saudara. Sertifikat nggak bisa dimakan. Nah, itu orang yang dewasa. Nggak pikirinnya makan dan minum. Tapi kalau anak kecil pikirannya makan, minum yang enak-enak. Tapi enaknya sesaat. Ya, nggak mikirin. Itu makan es krim, makan fried chicken. Terus mau tinggalnya di mana? Mau tidurnya di mana? Nggak mikir. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, kita tahu. Kita lebih pilih sertifikat. BPKB. Ya, yang lebih besar. Karena kita tahu, kalau kita memperoleh semuanya itu, hanya tinggal makan dan minum mah gampang. Ya, loh, kalau kita dapat sertifikatnya ratusan, kita tinggal jual satu sertifikat, kita bisa makan bertahun-tahun. Ya, tapi kalau kita cuma dapat es krim, makan, habis. Bahkan es krim tanpa dimakan pun akan habis dengan sendirinya.
Ya, saudara taruh dekat matahari, dia akan habis dengan sendirinya. Ya, lagi kita kembali ke ayat 12. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Jadi, step pertama adalah kita menerima firman dan percaya di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ini yang membuat dosa kita itu dihapuskan. Nah, kita harus terima firman. Firman apa? Firmannya. Firmannya adalah firman kerajaan. Bukan firmannya yang dari dunia ini. Kalau firmannya yang dari dunia ini, artinya itu bukan firman kerajaan. Mungkin ayatnya sama. Ayatnya ambil dari Alkitab. Tapi dimodifikasi sedemikian rupa menurut cara-cara dunia ini. Itu sebabnya saudara tidak boleh mendengar berbagai macam pengajaran. Itu membuat saudara susah sendiri. Masing-masing orang punya penafsiran. Ya, penafsirannya apa? Sudah dicemari oleh keberadaan dunia ini. Itu sebabnya kebanyakan orang yang menyampaikan firman, kalau soal pekerjaan, selalu dikatakan, saudara harus ulet, saudara harus kerja keras. Bukankah begitu? Padahal, firman Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Tapi bukan berarti saudara perlu kerja keras. Saudara tidak boleh malas. Disuruh belajar kepada semut. Saudara harus tahu, belajar kepada semut. Semut rajin apa enggak? Siapa yang tahu semut rajin apa enggak? Yang datang ke nasi itu semut yang sama apa enggak? Saudara tahu dari mana itu semutnya sama apa enggak? Saudara enggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, semut datangnya rame-rame. Artinya apa? Perlu kesatuan. Ketika engkau bersatu, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi kalau malas, lihat semut. Kalau engkau merasa sendiri nggak bisa, ayo engkau bersatu dengan yang lain dong. Itu ada nasi, ayo sama-sama gotong. Sehingga engkau bisa. Karena kadang orang malas, kadang nggak benar-benar malas. Tapi karena dia merasa nggak bisa. Saudara tahu itu? Kalau saudara nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya saudara berkata, malas ah. Misalnya nih ya, saya ajak saudara ke lapangan badminton. Yang bisa main, kelihatannya rajin. Karena bisa main. Tapi yang nggak bisa main, waktu dibilang, yuk main, malas ah. Pernah dengar itu? Malas ah. Kenapa? Karena dia nggak bisa main. Pegang raket dia bingung. Ini raket sama sendok nasi sama. Ya, jadi mau pegang bagaimana nggak tahu. Ya, saya pernah lihat ada orang main badminton, dia nggak bisa, tapi dia coba. Dia pegang raket, dia pegang kok. Itu kok nggak pernah kepukul sama raketnya. Karena setiap kali dia mau pukul, tangan kirinya ke kanan, tangan kanannya ke kiri. Nggak klop. Jadi koknya ke sebelah kanan raket, raketnya ke sebelah kiri kok. Nggak pernah ketemu. Udah dicoba berapa kali, gimana mau main? Koknya aja kagak nyebrang-nyebrang. Jadi terkadang orang malas bukan karena benar-benar malas. Tapi karena nggak bisa. Tapi waktu bersatu. Saudara tahu bersatu. Dipanggil yang nggak bisa main, sini. Ayo diajarin. Pukul ini. Bisa pukul nggak? Lama-lama bisa. Koknya kepukul sekarang. Udah kepukul, dikasih tahu, ini cara pegangnya gini. Terus minggu depannya yang dia bilang malas. Minggu depannya datang lagi. Kalau dibilang, yuk main yuk. Dia langsung bangkit dari duduknya. Dia langsung main. Kenapa? Ternyata udah bisa pukul kok. Jadi yang minggu kemarin itu yang bilang malas. Ternyata dia bukan malas karena nggak bisa. Jadi ayo kita tidak boleh menghakimi orang lain. Terkadang ada orang malas bukan karena dia benar-benar malas. Walaupun ada orang yang benar-benar malas.
Ada kan saudara, udah bisa main, tapi nggak datang-datang. Alasannya males. Berarti benar-benar males itu. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Kita menerima firman kerajaannya. Bukan firman yang dari dunia ini. Karena firman yang dari dunia ini, walaupun dia memakai ayat Alkitab, terkadang penafsirannya menurut ukuran dunia ini. Kita harus menurut ukuran sorga. Sadari saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam engkau, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau dituntun oleh Roh Kudus, engkau dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya yakin tidak ada satu orang pun yang bermalas-malasan. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalamnya selalu menggebu-gebu. Selalu menggebu-gebu. Kalau orang ada gelora, menggebu-gebu, semangatnya menggebu-gebu, pasti dia mau melakukan sesuatu. Jadi masalah sebenarnya dalam umat Tuhan adalah seringkali tidak adanya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Itu yang harus dihadirkan. Sehingga mereka bergelora kembali. Mereka bergejolak kembali. Mereka menggebu-gebu kembali. Sehingga kemalasan pergi. Ya, ingat, kita harus menerima firman itu. Firman kerajaan. Firman yang berasal dari kerajaan. Saudara harus tahu tentang firman kerajaan. Dan percaya di dalam nama Yesus. Yang kau percaya karena nama Yesus yang membuat kita dosa-dosanya hilang. Ya, itu yang membuat kita disebut anak-anak Allah. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Ya. Yang kedua, bukan diperanakan oleh darah dan daging. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi yang pertama kita menerima firman kerajaan, dan percaya di dalam nama Yesus. Ya. Lalu bukan diperanakan dari darah dan daging. Jadi pastikan engkau bukan produk yang bukan berasal dari darah dan daging. Karena selama engkau masih berpikirnya engkau adalah produk dari darah dan daging. Artinya engkau berpikir, aku kan keturunan papa mamaku. Aku kan keturunan ayah ibuku. Aku kan keturunan papi mamiku. Maka saudara akan selalu, dengan kelemahan-kelemahan saudara ada excuse. Apa tuh bahasa Indonesianya saya lupa. Pokoknya saudara excuse kepada kelemahan-kelemahan saudara. Saudara bisa berkata, ya saya kan begini karena papi saya begitu, mami saya begitu, makanya saya begini. Kenapa saya orangnya nggak pintar? Ya papi saya kan nggak pintar, mami saya nggak pintar. Ya saya wajar dong nggak pintar. Nggak wajar. Karena itu produk dari darah dan daging. Kalau engkau mau memiliki roh adopsi, sadari engkau bukan produk dari darah dan daging. Walaupun engkau memiliki darah dan daging, tapi yang mempengaruhi engkau bukan darah dan daging. Pastikan itu. Yang ketiga, masih ayat yang sama. Bukan dari keinginan seorang laki-laki. Bukan dari keinginan seorang laki-laki. Darah dan daging secara jasmani. Keinginan seorang laki-laki secara jasmani. Engkau bukan dilahirkan karena ada ayah dan ibumu yang menikah lalu engkau lahir. Engkau harus berpikir engkau bukan dilahirkan seperti itu lagi. Karena itu adalah masa lalumu. Engkau dilahirkan secara keinginan seorang laki-laki itu masa lalumu.
Masa kelahiranmu adalah masa lalumu kan? Jadi jangan berpikir seperti itu lagi. Bukan berarti engkau melupakan siapa ayah dan ibumu. Tetapi engkau harus berpikir, engkau bukan dipengaruhi oleh darah dan daging. Engkau bukan dipengaruhi oleh keinginan seorang laki-laki. Artinya gini, darah dan daging itu tidak berfungsi dengan kuat dalam hidupmu. Tapi yang berfungsi dengan kuat adalah roh. Ya. Keinginan seorang laki-laki itu tidak pengaruh kuat dalam hidupmu. Tetapi keinginan Tuhan itu yang pengaruh kuat dalam hidupmu. Jadi supaya saudara tidak salah sangka. Supaya saudara tidak salah tafsir. Engkau tetap anak dari ayah dan ibumu. Engkau tetap anak dari bapakmu, ibumu, papamu, mamamu, papimu, mamimu. Engkau tetap anak mereka. Tetapi engkau hidup bukan dipengaruhi oleh keberadaan mereka secara darah dan daging. Dan engkau bukan dipengaruhi oleh keinginan seseorang. Bukan dipengaruhi oleh keinginan seorang laki-laki. Atau keinginan seorang manusia. Hidupmu sekarang lebih dipengaruhi bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan manusia. Keinginanmu yang secara manusia, yang berasal dari ayah dan ibumu itu, engkau buang jauh-jauh. Karena engkau mau di-replace. Keinginanmu mau di-replace. Ya. Mau digantikan. Itu sebabnya. Yang poin yang selanjutnya, poin yang keberapa? Di dalam ayat yang kesama, diperanakan karena keinginan Allah Bapa. Jadi poinnya begini, yang pertama menerima firman dan percaya dalam nama Yesus. Itu Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, bukan diperanakan oleh darah dan daging. Yang ketiga, bukan diperanakan karena keinginan manusiawi atau seorang laki-laki itu. Nah, yang keempat, diperanakan karena keinginan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 13 kita baca lagi. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi engkau diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan yang manusiawi, tetapi dari keinginan Allah. Tahukah saudara, untuk saudara diperanakan kembali, atau untuk saudara lahir baru, itu harus ada keinginan Tuhan. Inisiatifnya itu dari Tuhan, bukan dari saudara. Nah, sekarang saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah berinisiatif untuk saudara diperanakan kembali atau dilahirkan kembali. Nah, kenapa saya pakai kata diperanakan? Karena ini lebih jelas. Diperanakan artinya engkau kembali dijadikan anak. Kan engkau waktu lahir jadi anak. Sampai engkau dewasa, sampai kapanpun. Selama orang tuamu masih ada, engkau tetap seorang anak. Umurmu boleh sudah lanjut. Tapi selama orang tuamu masih ada, engkau tetap seorang anak. Nah, itu kan secara daging. Supaya engkau memperoleh segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada darah dan daging. Tidak ada keinginan manusia. Itu sebabnya saudara harus diperanakan kembali. Engkau harus menjadi anak kembali supaya engkau memperoleh semua yang ada di sorga itu. Engkau diperanakan kembali oleh keinginan Allah. Nah, kalau saudara sudah sampai di sini, artinya engkau mulai mengerti. Engkau lahir baru bukan karena keberadaanmu secara manusia. Ya. Jadi temperamenmu yang di crossover nanti ada, temperamenmu itu enggak pengaruh dalam hidupmu. Karena engkau diperanakan kembali. Karena keinginan Allah. Bukan keinginan seorang manusia, tapi karena keinginan Allah. Haleluya.
Lalu yang kelima, nah, saya mau saudara baca Yohanes 3 ayat 3 dulu. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi tujuan saudara diperanakan kembali karena inisiatif Allah, bukan karena inisiatif manusia. Supaya saudara bisa melihat kerajaan Allah. Karena Matius 6 ayat 33 disuruh carilah dulu kerajaan Allah. Baru semuanya akan ditambahkan. Semua hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu akan ditambahkan kepadamu. Semua hal, semua kekayaan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan ditambahkan kepadamu. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Nah saudara, kalau saudara cari, saudara mesti melihat. Begitu melihat, saudara baru bilang, nah ketemu. Nanti saudara, selama saudara cari, ada barang yang hilang. Ya, di rumah, barang hilang. Saudara cari, saudara belum melihatnya, artinya belum ketemu. Tetapi ketika saudara melihatnya, artinya sudah ketemu. Engkau mencari kerajaan Allah, selama engkau belum melihatnya, engkau tidak pernah akan ketemu kerajaan Allah. Itu sebabnya orang yang mau mencari kerajaan Allah harus diperanakan kembali, harus dilahirkan baru. Karena orang yang dilahirkan baru bisa melihat kerajaan Allah. Jadi baru semua hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah baru akan ditambahkan kepadamu. Tapi masih akan. Karena saudara kan baru melihat. Ya. Yang pertama kan disuruh cari. Sampai saudara pokoknya melihat kerajaan Allah. Nggak mungkin saudara cari dalam kegelapan, lalu saudara tiba-tiba, itu dia kerajaan Allah. Saudara merem, itu dia kerajaan Allah. Ini bukan permainan insting. Matamu harus bisa melihat kerajaan Allah. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat kerajaan Allah? Kenapa selama ini, misalnya kita di dalam keluarga kita ada kekurangan. Kenapa kita nggak bisa melihat kerajaan Allah? Bukankah kalau kita melihat kerajaan Allah, kita tahu di sana tidak pernah ada kekurangan? Kenapa kita tidak bisa melihat kerajaan Allah? Karena kita tidak diperanakan kembali. Atau kita sudah dilahirkan baru, kita sudah diperanakan kembali, tapi kita lupa. Kita tidak mengingatnya. Kalau engkau mengingatnya, dalam pikiranmu engkau ingat, hei aku sudah dilahirkan kembali. Ini hidupku bukan masalah makan dan minum lagi. Karena di dalam kerajaan, tidak pernah seorang anak di dalam kerajaan memikirkan makan dan minum. Semua sudah tersedia. Kalau engkau berpikir seperti itu, engkau akan melihat kerajaan Allah. Pada saat itu, saya percaya imanmu akan muncul begitu saja. Tiba-tiba saja imanmu muncul begitu saja. Oh, ini keadaan yang tidak seharusnya terjadi. Itu sebabnya engkau bangkit di dalam iman, engkau deklarasikan firman, sehingga kekurangan itu pergi dari keluargamu. Kekurangan itu pergi dari rumahmu. Dan sesuatu yang baru terjadi. Sesuatu yang baru, yang ilahi terjadi dalam hidupmu. Karena engkau ingat lagi, aku sudah dilahirkan baru. Aku sudah diperanakan kembali. Engkau bisa melihat kerajaan Allah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang kelima, Bapa menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Jadi setelah saudara menerima firman, saudara menyadari engkau bukan diperanakan oleh darah dan daging. Engkau juga menyadari engkau bukan diperanakan karena keinginan manusiawi. Engkau diperanakan karena keinginan Allah Bapa. Ya, ini untuk menerima roh adopsi. Lalu Bapa, karena engkau sudah diperanakan oleh keinginan Allah Bapa, Bapa menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita.
Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, Bapa menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita, supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh kita harus dipadukan dengan roh Kristus. Kalau kita menyadari roh Kristus ada di dalam roh kita, maka ketika kita panggil dia Bapa, maka Bapa di sorga akan melihat kita. Nah, kenapa Tuhan menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita? Baca lagi Yohanes pasal 3. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Bapa menyuruh roh anaknya, roh Kristus masuk dalam roh kita. Karena kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, air itu adalah firman. Kita sudah menerima firman yang tadi yang ke-1. Nah sekarang harus dilahirkan dari roh. Nah dilahirkan dari roh, begitu roh Kristus masuk dalam roh kita, maka roh kita menjadi satu dengan roh Kristus. Roh Kristus ada di dalam kita. Nah, dengan keberadaan roh Kristus, maka kita bisa masuk. Tadi waktu kita diperanakan kembali, dilahirkan baru, kita bisa melihat kerajaan Allah. Tetapi, kalau roh Kristus ada di dalam kita, kita bukan hanya melihat, kita masuk. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara tahu, masuk dalam kerajaan Allah artinya engkau mulai diangkat sebagai anak. Waktu engkau melihat, kau baru lihat luarnya saja. Engkau belum melihat apa yang disediakan sorga untuk engkau. Karena engkau baru melihat luarnya. Kau baru melihat bangunannya, istilahnya begitu. Tetapi ketika roh Kristus masuk ke dalam roh kita, engkau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Engkau bisa melihat apa yang disediakan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya kalau keberadaan secara duniawi, secara manusiawi kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, berarti itu harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Deklarasikan. Sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi, demikianlah engkau mengubahkan segala keadaan di dunia ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu kan dari tidak ada menjadi ada. Nah, engkau harus mengatakan yang sama. Maksudnya bukan kata-katanya yang sama, tetapi kekuatannya, kuasanya harus sama. Yaitu firman. Firman harus engkau katakan kembali. Nah, ketika roh Kristus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam roh kita, maka kita akan masuk juga ke dalam kerajaan Bapa. Kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita menyadari roh Kristus ada di dalam kita. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa Bapa menyambut kita. Kalau orang yang sudah menerima roh Kristus, tidak ada lagi berdoa, aduh Tuhan saya tidak layak. Udah gak ada lagi. Udah tidak ada lagi doa seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah dilayakkan. Roh Kristus ada di dalam rohnya. Roh Kristus ada di dalam hatinya. Dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan untuk engkau. Dan engkau bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Dan engkau bisa melihat semua rencana Tuhan yang akan Tuhan mau lakukan. Untuk Indonesia, untuk kota Jakarta, untuk hidupmu, untuk keluargamu. Engkau bisa melihat karena engkau sudah masuk ke dalamnya.
Jadi penting untuk Roh Kristus itu masuk dalam hatimu, dalam rohmu. Poin yang keenam. Roh Kristus, yang udah ada di dalam kita kan, Roh Kristus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh Kristus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu, Roh Kristus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kristus bersaksi dengan roh kita adalah anak-anak Allah. Artinya kita mulai berubah nih. Kita anak-anak Allah. Makanya kita bisa masuk dalam kerajaan. Ya. Lalu yang terakhir, poin yang ketujuh, Bapa mengubah status kita dari hamba menjadi anak. Inilah 7 step atau 7 langkah roh adopsi itu bisa kita miliki. Bapa mengubah status kita dari hamba menjadi anak. Galatia 4. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anak. Jadi, engkau kalau bekerja bagi Kristus, engkau tidak mengharapkan gaji. Karena perusahaan yang engkau jalankan itu adalah perusahaan bapamu dan artinya perusahaanmu juga. Ketika engkau menjalankan, engkau melakukan tugas kerajaan, engkau tidak memikirkan untung rugi. Engkau tidak memikirkan aku dapatnya apa. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaanmu juga. Ini pekerjaan untuk engkau juga. Diubah statusnya dari hamba menjadi anak. Dan maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, saat itulah engkau menerima warisan. Engkau adalah ahli waris. Bagaimana caranya menerima warisan? Kita kembali ke Roma 8. Ayat 17 dan ayat 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi bagaimana kita caranya menerima warisan? Kita menderita bersama-sama dengan Yesus dan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ini kabar baiknya. Penderitaan zaman sekarang ini tidak lebih indah, tidak lebih berat dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima. Ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan karena penderitaannya ringan. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Karena kuk itu ringan, enteng, ya, enak. Jadi kalau penderitaan yang kita terima karena Tuhan, karena firman, penderitaan ini enak dan ringan. Penderitaan yang berat yang kemana? Tuhan ambil alih. Penderitaan yang berat diambil alih oleh Tuhan. Begitu diambil alih sama Tuhan, penderitaan itu nggak ada apa-apanya. Tetapi yang kita lakukan, penderitaan yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, penderitaan itu menjadi enak dan ringan. Ya, kalau saudara menderita karena engkau menghidupi firman, berbahagialah. Karena kemuliaan yang akan engkau terima tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang engkau terima sekarang ini. Karena kemuliaan disediakan Tuhan bagi engkau. Bangkit berdiri, angkat tanganmu.
Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami percaya Engkau telah menyediakan kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kami alami saat ini. Kami percaya seperti firman-Mu yang telah mengatakan, Engkau tidak pernah akan mempermalukan kami lagi. Sebagai ganti dari rasa malu kami yang pernah kami terima, Engkau memberikan kami warisan yang 2 kali lipat. Kami percaya kemuliaan itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini waktunya anak-anak Tuhan dibangkitkan. Roh adopsi dicurahkan atas orang-orang benar-Mu, dikembalikan sehingga mereka bukan menjadi produk dari dunia ini. Mereka menjadi produk dari Bapa di sorga, menjadi produk dari kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang bekerja selanjutnya, jamah, ubahkan, biar roh pertobatan dicurahkan atas Indonesia. Indonesia diselamatkan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Damai sejahtera dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Memberikan segala kemuliaan kepadamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.